Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja saya akan menjelaskan materi saya yang kedua, yakni pentingnya menjaga kelestarian lingkungan menurut Islam. Menjaga dan melestarikan lingkungan berupa ruang hidup bersama atau biasa dikenal istilah ruang publik sejatinya adalah kewajiban seluruh elemen masyarakat secara umum dan pengambil kebijakan secara khusus. Hal ini tidak lain karena kenyamanan lingkungan akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Demikian sebaliknya, ketidaknyamanan di ruang publik akan berdampak dan dirasakan langsung oleh semua masyarakat. Pada zaman seperti sekarang, kesadaran untuk menjaga lingkungan menjadi tantangan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kota-kota besar, contohnya kemacetan lalu lintas telah menjadi kenyataan hidup sehari-hari karena sudah menjadi kebiasaan. Kemacetan lalu lintas kerap tidak dianggap sebagai masalah yang serius yang berkaitan dengan lingkungan. Pada musim hujan, tempat-tempat yang awalnya tampak angkuh dan megah tak jarang berubah menjadi kolam air yang disertai dengan tumpukan sampah yang sangat mengganggu pemandangan dan kesehatan. Bahkan jalan-jalan yang lebar dan asri pun berubah menjadi selokan-selokan besar yang mengulir di perkotaan. Sementara di sisi lain, pembangunan terus digalakkan hampir di semua sudut kota. Berbagai macam alat berat terus beroperasi di mana-mana untuk menciptakan gedung-gedung mewah untuk mengeruk aneka macam kekayaan alam. Sebagai pemegang amanah dari rakyat dan kekuasaan, pemerintah di semua lapisannya merupakan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelestarian ataupun penjagaan lingkungan. Dengan kata lain, pemerintah harus berada di barisan terdepan dalam upaya menciptakan lingkungan yang bermaslahat bagi semua elemen masyarakat, yaitu melalui tata kota yang terencana, terukur, dan memerhatikan kemaslahatan bersama. Dalam perspektif Islam, kebijakan pemerintah atau seorang pemimpin harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Karena masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dan terutama dari sebuah kepemimpinan atau pemerintahan. Dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus para rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dari peringatan. Maka barang siapa yang beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih. Ayat Al-Quran di atas menegaskan tentang misi diutusnya para rasul, tidak lain untuk membawa kemaslahatan bagi umatnya melalui kabar gembira dan peringatan yang akan menuntun hidup mereka. Misi yang mulia tersebut dijamin oleh Tuhan dengan surga di hari akhirat nanti. Dalam kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib, Imam Ar-Razi menegaskan ayat tersebut hendak meneguhkan misi kenabian yang di dalamnya menggabungkan antara dimensi iman dan dimensi kemaslahatan umat. Keduanya merupakan kekuatan yang maha dahsyat dalam rangka membangun masyarakat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat yang makmur dan mendapatkan berkahnya. Seluruh manusia mempunyai kewajiban yang kurang lebih sama untuk menjaga dan memperhatikan kemaslahatan lingkungan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Contohnya masyarakat luas sekaligus bisa menghindari hal-hal yang bersifat negatif terhadap lingkungan dan kehidupan bersama. Islam juga sangat memperhatikan kemaslahatan manusia, terutama kemaslahatan manusia yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Dalam seperti ini, membuang sampah pada tempatnya sebagai bagian nyata dan perhatian terhadap lingkungan mempunyai makna yang sangat penting, walaupun perbuatan tersebut mungkin tampak sederhana. Dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, masyarakat sesungguhnya telah berperan besar dalam upaya
menjaga kemaslahatan atau ruang publik harus diperhatikan bersama. Pada awalnya, kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya mungkin tidak terasa dampaknya. Apalagi sampah tersebut hanyalah berkas ataupun hal-hal kecil lainnya. Namun demikian, tidak ada hal kecil apabila terus dilakukan. Apabila orang lain kemudian turut melakukannya, menuruti perilakunya, dan tatkala kejahatan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan sudah melampaui batas kewajarannya, alam pun pada akhirnya membalasnya dalam bentuk-bentuk musibah yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Sebagaimana telah disampaikan, ketika musibah terjadi, dia tidak lagi memperhatikan siapa yang baik atau siapa yang buruk, siapa yang melakukan sampah, siapa yang melakukan membuang sampah tidak pada tempatnya, dan siapa yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi pada saat kejadian, semua manusia tidak saling menyalahkan atau tidak peduli satu sama lain. Tak siapa yang buang sampah sembarangan, yang tidak membuang sampah sembarangan, maupun di tempat-tempat pembuangan sampah yang pada tempatnya. Al-Quran juga menegaskan tentang misi diutusnya para rasul, tidak lain untuk membawa kemaslahatan bagi umatnya melalui kabar gembira dan peringatan yang akan menuntun hidup mereka. Jadi di sana kita berpatokan sama ayat Al-Quran yang surat Al-An'am ayat 48 tadi ya sudah saya bacakan. Jadi di sana kita berpegang teguh bahwa kemaslahatan umat manusia sangat berbagai macam peristiwa yang akan terjadi untuk kemaslahatan umat manusia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.